Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali dalam program Plus Minus bersama saya Herma Prabayanti. Selama beberapa menit ke depan, kami akan mengajak Anda berbincang seputar dunia pendidikan, khususnya kiprah dari Universitas Negeri Surabaya bersama Lab School Universitas Negeri Surabaya. Tentu penasaran, kita sudah mengundang dua narasumber. Yang pertama adalah Profesor Bambang Yulianto MPD selaku Wakil Rektor Bidang Akademik. Selamat siang, Prof. Selamat siang, selamat siang pemirsa semuanya. Ya baik, kemudian juga ada Profesor Dr. Rusminingsih MPD selaku Direktur Lab School UNESA. Matur nuwun. Sama-sama Mbak, selamat siang semuanya. Iya, sahabat kece yang ada di rumah. Kita akan mengulik-ngulik tentang bagaimana sih Universitas Negeri Surabaya bisa memajukan dunia pendidikan melalui lab school-nya. Nah, yang pertama kita akan berbincang dengan Prof. Bambang. Prof. Bambang, 56 tahun UNESA sudah ada di negeri ini. UNESA sudah memberikan banyak sekali kontribusi untuk dunia pendidikan. Nah, sekarang ada lab school, sebenarnya sudah dari dulu, tapi sekarang lab school UNESA semakin besar, semakin kokoh begitu. Nah, bagaimana semangat yang ditumbuhkan oleh UNESA supaya lab school UNESA terus bertumbuh seiring dengan bertumbuhnya universitas sendiri? Silakan. Baik, terima kasih pemirsa semua yang di rumah. UNESA itu memiliki pola ilmiah pokok. Nah, ini sebagai dasar pertama. Apa pola ilmiah pokok? Itu ingin mengembangkan pendidikan dasar termasuk menengah, ya, yang unggul. Nah, ini sumpah seperti itu, semacam itu. Nah, universitas itu pada dasarnya mengembangkan ke arah itu. Kalau saya bidang akademik itu mengembangkan pendidikan baik di perguruan tinggi maupun wujud dari pola ilmiah pokok untuk mendukung. Nah, lab school salah satu di antara implementasi bagaimana kepedulian universitas itu untuk mengembangkan pendidikan dasar dan menengah. Ini yang terpenting dan kami sudah punya pengelola tersendiri untuk itu. Inilah yang kami lakukan. Oke. Ada pengelola tersendiri termasuk Prof. Rus. Prof. Rus, hari ini kita punya logo baru, semangat baru bersama UNESA. UNESA terus melakukan perubahan karena UNESA satu langkah di depan. Nah, bagaimana lab school menyambut hal itu supaya bisa seiring sejalan dan bersinergi? Iya. Jadi seperti yang saya sampaikan bahwa keprihatinan awal ketika saya ditugasi itu adalah kenapa 9 sekolah itu namanya beda-beda. Padahal dalam satu wadah UNESA. Nah, akhirnya kami dengan tim mencoba satu hal yang harus kita buat adalah dengan membuat brand yang besar itu dengan nama yang sama. Lebih mudah begitu ya, Prof? Ya, kalau nama satu itu kan lab school UNESA itu kan ada di beberapa tempat tetap lab school-nya yang dikedepankan. Ya. Nah, masalahnya ketika itu berbeda-beda, orang nggak tahu apakah betul itu kok ada UNESA satu, ada IKIP dan sebagainya. Akhirnya itulah yang menjadi tujuan awal dari pengurus ini untuk membuat satu nama yaitu lab school tadi. Oke. Semangatnya Prof. Bambang, kita tahu saat ini semangat dari UNESA adalah satu langkah di depan. Betul. Nah, banyak sekali inovasi di bidang akademis yang dilakukan oleh teman-teman baik dosen dan seluruh, tidak hanya dosen, ada mahasiswa begitu, punya banyak inovasi begitu. Nah, bagaimana mensinkronkan inovasi dari UNESA sendiri ke lab school? Iya. Kami ini sedang menata terus. Kita buktikan bahwa kinerja dosen-dosen semuanya, mahasiswa maupun tendik luar biasa. Dengan wujud kita sudah masuk ke dalam ranking 19 di antara 4.300 lebih perguruan tinggi negeri dan swasta. Ini luar biasa. Nah, itu sendiri bagian dari aktivitas kita. Di bidang akademik kita support terhadap aktivitas-aktivitas yang akan dilakukan oleh lab school. Di antaranya kalau sekarang ini sedang marak yang namanya Merdeka Belajar, yang di perguruan tinggi sudah mulai didengung-dengungkan dan mulai diimplementasikan. Ini kami berharap agar lab school bisa mengadopsi pola-pola pikir ini sehingga lab school bisa menjadi unggul. Kalau tadi namanya sudah jadi satu, tentu akan memudahkan
public image menjadi itu, juga pengelolaannya. Apa diantaranya? Pertukaran siswa dan pertukaran guru. Kalau lab school bisa melakukan itu dan bekerja sama dengan sekolah lain, insya Allah kita akan bisa unggul. Yang kedua, kami mendorong agar lab school punya program-program semacam kewirausahaan untuk siswa-siswa, agar ini menjadi tetenger bahwa lab school itu memang berbeda, memberikan bekal kepada mahasiswa untuk bisa mandiri. Yang ketiga, paling tidak kami berharap lab school bisa anak-anaknya itu mengabdikan apa yang dimiliki kepada masyarakat sekitar. Sehingga kehadiran lab school itu bukan untuk dirinya, bukan untuk mengembangkan mereka ke depan mau jadi apa, tetapi mereka itu betul-betul bisa dinikmati apa yang dimiliki oleh masyarakat sekitar. Itu harapan kami. Ya, alhamdulillah juga kita itu masih artinya ada dalam wadah yang namanya UNESA. UNESA itu ciri khasnya kan LPTK. Jadi, ketika LPTK pasti pendidikan yang diunggulkan. Nah, atas dasar itulah maka kita selalu berharap bagaimana mahasiswa bisa melakukan PPL ke lab school, bagaimana dosen-dosen bisa melaksanakan penelitian-penelitian terkait dengan pembelajaran di lab school. Nah, dari sinilah kita nanti akan mendapatkan inovasi-inovasi. Yang inovasi-inovasi ini tentunya akan digunakan oleh lab school dalam mengembangkan dalam pendidikan. Nah, disitulah keunggulan-keunggulan itu akan muncul. Harapannya sebelum sekolah lain mengedepankan atau menggunakan inovasi, lab school sudah lebih dulu. Nah, disitulah unggulnya itu. Pertama yang harus kita berikan layanan. Ada satu pepatah, kalau Anda akan mencari uang, Anda dituntut untuk memberikan pelayanan yang terbaik. Tetapi ketika Anda mengutamakan pelayanan yang baik, maka uanglah yang akan mencari Anda. Jadi itu yang harus dikedepankan, yaitu memberikan layanan yang baik, otomatis dari mulut ke mulut itu akan getok tular. Promosi murah. Dan ini yang akan membawa customer itu akan berdatangan. Jadi nggak akan takut dengan sekolah-sekolah yang ada di sekitar kita. Apalagi di Lidah ini kan pasarnya adalah masyarakat menengah atas. Surabaya Barat ya. Betul. Dan saya optimis Lidah nanti akan menjadi besar. Mbak, saya nambahi ya. Mungkin kami akan mendorong seperti halnya kami di pendidikan tinggi. Mungkin ke depan lab school itu juga akan bisa membuat kuota-kuota untuk anak-anak yang memang punya potensi akademis bagus. Kita beri beasiswa, itu akan kita dorong, mudah-mudahan begitu. Jadi dengan inilah bentuk kepedulian ada kita subsidi terhadap silang. Ada subsidi harapannya silang. Nanti pengelola bisa ya mengalokasikan ada beasiswa. Kalau selama ini di tempat lain belum, ya kita mulai, itu bagian dari keunggulan. Menurut saya ini kan eranya bersaing bebas sebenarnya. Tapi satu sisi kita punya aturan-aturan yang mengikat tentang zonasi begitu ya. Ketika dua-duanya itu bisa dipadukan, orang tua harus melihat track record dari sekolah itu seperti apa. Keunggulan-keunggulan apa yang ada di sekolah itu harus menjadi jaminan orang tua untuk memilihkan sekolah anaknya. Karena dari keunggulan-keunggulan itu diharapkan kesesuaian apa yang diinginkan oleh anak maupun orang tua terhadap keunggulan yang ada. Inilah yang harus menjadi perhatian. Soal biaya, insya Allah kalau lab school itu sangat paham dengan kondisi masyarakat. Ya kita kalau mereka yang tidak mampu ya akan kita bantu kalau memang punya potensi-potensi untuk itu. Saya kira itu.